Pertama, aplikasi instrumental. Kegiatan pendukung BK untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri dan lingkungan peserta didik. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Tes. Menurut Cronbach dalam Prayitno, tes merupakan prosedur untuk mengungkapkan tingkah laku individu dan menggambarkan berbentuk skala angka atau klasifikasi tertentu. Tes merupakan rangkaian pernyataan tertulis atau lisan dan harus dikerjakan oleh testi. Tes ini bertujuan untuk mengukur suatu aspek perilaku testi. Macam-macam tes. Tes berhasil belajar, tes intelijensi, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, dan tes diagnostik. 2. Non-tes. Selain tes, aplikasi instrumentasi bisa juga menggunakan bentuk non-tes. Perbedaan tes dan non-tes adalah tes ada jawaban benar dan salah, sedangkan non-tes jawaban salah sangat kondisional. Hasil tes lebih kuantitatif, sedangkan non-tes kualitatif. Dan pelaksanaan tes adalah orang profesional, sedangkan non-tes tidak selamanya orang yang profesional. Tujuan: mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik secara berencana, sistematis, dan bertujuan. Instrumentasi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah intervensi atau layanan yang diberikan efektif dan sesuai. Misalnya, setelah beberapa sesi, konselor bisa kembali mengukur aspek tertentu untuk melihat perkembangan klien. Contoh pelaksanaan: melakukan persiapan instrumen seperti mempelajari manual instrumen, mengidentifikasi karakteristik peserta didik, dan menyiapkan diri untuk mengadministrasikan instrumen, melakukan perencanaan, koleksi instrumen, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut. Mengumpulkan data tentang diri siswa dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Yang kedua, himpunan data. Kegiatan yang menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. Data pribadi adalah menyangkut diri masing-masing siswa secara perorangan. Himpunan data pribadi dilakukan terpisah untuk setiap siswa karena himpunan data pribadi bersifat berkelanjutan, maka harus ada kerjasama antara guru kelas. Himpunan data pribadi siswa memang perlu lengkap dan menyeluruh, tetapi harus tetap sederhana, ringkas, dan bersifat sepenuhnya. Himpunan data pribadi sering juga disebut kumulatif record. Data kelompok adalah menyangkut aspek tertentu dari sekelompok siswa, seperti gambaran menyeluruh, hasil belajar siswa satu kelas, hasil sosiometri, laporan penyelenggaraan dan hasil diskusi atau belajar kelompok, penyelenggaraan dan isi bimbingan, dan konseling kelompok. Data umum adalah tidak secara langsung menyangkut diri siswa baik secara pribadi, perorangan, ataupun kelompok. Data ini berasal dari luar diri siswa, seperti informasi pendidikan dan jabatan serta informasi lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Data ini biasanya dihimpun dalam suatu bentuk tersendiri. Contoh kumpulan tentang informasi pendidikan, informasi sosial. Tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam tentang siswa, hingga dapat membantu siswa memahami dirinya sendiri. Himpunan data berfungsi sebagai landasan bagi konselor dalam merancang rencana intervensi atau layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien. Data yang detail memungkinkan konselor untuk memberikan dukungan yang relevan dan efektif. Contoh pelaksanaan: pengisian angket atau kuesioner tentang kondisi emosional, sosial, dan akademik siswa. Wawancara individual atau kelompok untuk mengetahui masalah yang sering dihadapi. Konferensi kasus, kegiatan pendukung BK untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak, yang diharapkan dapat memberikan bahan
keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan tersebut. Pertemuan dalam rangka konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Tujuannya menyampaikan kepada orang tua tentang permasalahan anaknya, membangun komitmen terhadap orang tua terhadap penanganan masalah anaknya. Konferensi kasus melibatkan pihak-pihak terkait dengan klien seperti konselor, guru, orang tua, dan ahli lain, misalnya psikolog atau dokter. Tujuan utamanya ialah menyatukan pandangan dari berbagai sudut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan. Contoh pelaksanaannya mengobservasi secara langsung keadaan peserta didik, latar belakang keluarga, dan lingkungan tempat tinggalnya. Memberikan penerangan kepada orang tua, anak didik tentang kependidikan yang baik, cara-cara menghadapi masalah yang sedang dialami oleh anaknya. Kunjungan rumah. Pendukung BK untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan ke rumahnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang penuh dari orang tua dan anggota keluarga. Dengan kata lain, kunjungan rumah adalah kegiatan yang memperoleh data, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan orang tua atau keluarganya. Tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh seorang siswa, membantu konselor memahami latar belakang klien dalam konteks keluarga, seperti kondisi, ekonomi, budaya, keluarga, dan pola interaksi antara anggota keluarga. Informasi ini berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan atau permasalahan klien. Contoh pelaksanaan memberikan dukungan kepada murid ketika murid mengalami penurunan akreditas. Selanjutnya, yang kelima, tampilan kepustakaan. Kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Tujuannya, A. Melengkapi substansi pelayanan konseling berupa bahan-bahan tertulis atau rekaman lainnya yang ada dalam tampilan kepustakaan. B. Mendorong klien memanfaatkan bahan-bahan yang ada dalam tampilan kepustakaan untuk memperkuat pengetasan masalah dan pengembangan diri pihak-pihak yang bersangkutan. C. Mendorong klien untuk dapat memanfaatkan pelayanan konseling secara lebih langsung dan berdaya guna. Contoh pelaksanaannya memberikan sudut kepustakaan BK yang akan digunakan untuk membaca buku dan menambah referensi seperti pengembangan diri serta motivasi. Yang keenam, alih tangan kasus. Kegiatan pendukung BK untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang erat dan mantap antara berbagai pihak yang dapat memberikan bantuan atas penanganan masalah tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dan setuntas mungkin atas masalah yang dialami konseli. Memastikan klien mendapatkan layanan yang sesuai dan lebih efektif dari ahli yang memiliki kompetensi khusus dalam masalah yang dihadapi. Misalnya, masalah kesehatan mental yang serius atau kebutuhan medis. Contoh pelaksanaan, petugas BK mengalih tangankan klien kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli jika klien belum dapat terbantu. Memindahkan penanganan kasus kepada guru mata pelajaran atau ke konselor, dokter, atau ahli lainnya. Baik, kesimpulannya adalah kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling berperan penting dalam memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada peserta didik bersifat menyeluruh, akurat, dan efektif. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk membantu konselor mengumpulkan informasi yang mendalam dan relevan tentang diri dan lingkungan peserta didik melalui berbagai cara seperti himpunan data, konferensi kasus, dan kunjungan rumah dengan menggabungkan metode tes dan non-tes serta melibatkan pihak-pihak terkait seperti keluarga, guru, dan profesional lain. Konselor dapat memahami kondisi dan kebutuhan peserta didik secara komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan konselor merancang layanan yang lebih sesuai dengan permasalahan peserta didik dan mendukung pengembangan pribadi, sosial, akademis, dan karir mereka. Secara keseluruhan, kegiatan pendukung BK bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat mengatasi permasalahan dengan bantuan yang tepat dan menjaga rahasia informasi, demi tercapainya kesejahteraan dan perkembangan optimal bagi setiap peserta didik. Sekian penjelasan dari kelompok kami.